Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Cemara akan mempresentasikan artikel yang kami buat berjudul Generasi Muda dan Tantangan Korupsi di Indonesia dengan tema anti korupsi. Sebelum lanjut ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kholis dengan NIM 15240570. Saya Remayanti Tumangkor, NIM 15240100. Nama saya Mesa Firmana. Saya Agnes Listiawati dengan NIM 15240474. Nama saya Marliana Sinaga dengan NIM 15240543. Saya Raffi Badurrahman, NIM saya 15240526. Korupsi itu bukan cuma soal angka kerugian negara. Efeknya itu bisa berhantai. Aliran publik kecederan, kepercayaan ke pemerintah turun, dan ujung-ujungnya masa depan kita yang akan kena. Makanya, kita akan coba bahas yang simpel, seperti korupsi itu apa, dampaknya ke kita seperti apa, kenapa bisa kejadian, dan yang paling penting, apa aksi yang dapat kita lakukan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan bentuknya. Korupsi intinya penyalahgunaan wewenang buat keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuknya macam-macam, suap, pemerasan, penggelapan dana, main proyek, nepotisme, bahkan manipulasi data. Yang bikin runyam, hal-hal kecil sering dinormalin. Misalnya, bayar biar urusan lebih cepat, tanda terima kasih yang sebenarnya suap atau tutup mata pas tahu ada yang curang. Kalau kebiasaan kayak gini dibiarkan, lama-lama jadi budaya. Kali ini saya akan membacakan poin 3, yaitu dampak ekonomi. Rupiah yang pecah itu seperti sekolah yang gak jadi direnovasi, puskesmas yang kekurangan alat kesehatan, dan juga pembetulan jalan yang mangkrak. Terus juga itu memberi dampak yang luas ke masyarakat, karena dengan seperti itu para investor pada takut untuk masuk ke kita, karena selain biaya yang besar dan pengerjaan yang gak becus. Nah, dampak dari situ ya kita kekurangan seperti lapangan pekerjaan dan juga kepercayaan. Dampak sosial dan masa depan. Kalau pelanggaran dibiarkan, orang jadi apatis. Ya sudahlah, semua juga begitu. Kepercayaan ke institusi publik runtuh. Yang bikin sedih, akses jadi nggak adil. Tanpa orang dalam, anak muda kompeten bisa kehalang. Ini bahaya, karena begitu korupsi dianggaplah normal, kita mewariskan pola yang sama ke generasi berikutnya. Dan itu sulit banget dibalik. Kenapa korupsi terjadi? Pemicunya kombinasi. Yang pertama, ada tekanan ekonomi yang bikin orang mencari jalan pintas. Yang kedua, lingkungan kerja yang permisif. Jika atasan melanggar dan semua diam, maka bawahan juga ikut diam. Yang ketiga, sistem yang kurang transparan membuat peluang diselewengkan. Dan yang paling fundamental adalah integritas. Kalau nilai kejujuran tidak ditanam kuat, maka akan gampang goyah. Jadi ini bukan cuma soal hukum, tapi juga budaya dan kebiasaan sehari-hari. Di sini saya akan membahas peran generasi muda atau aksi nyata. Kabar baiknya kita punya peran besar, langkah sederhana tapi konsisten. Pertama, mulai dari hal kecil, yang itu nggak nyontek, nggak titip absen, nggak meripul data. Kalau kecilnya aja beres, yang besar lebih gampang. Yang kedua, ajak teman bikin budaya berani bilang salah di kelas, organisasi atau komunitas. Ketiga, laporan lewat jalur resmi. Kalau lihat penyimpanan, catat, kumpul bukti, dan gunakan kenal yang tersedia. Keempat, tetap update, ikuti berita kasus, pahami hak dan prosedur biar nggak gampang dimanipulasi. Kelima, manfaat medsos untuk edukasi, konten pendek, poster, atau obrolan live bukan buat ngebully, tapi buat angkat standar bareng-bareng. Intinya, jangan nunggu jadi pejabat dulu buat jujur. Kebiasaan baik itu latihan harian.
depan.